senang kalau Anda telat. Kenapa? Karena akan senang kalau Anda telat. Kenapa? Karena akan mereka mendapatkan uang tambahan dari bahasanya mereka adalah perpanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan semoga kalian selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Jangan lupa tagline kita, doakan kerjamu dan kerjakan doamu. Tetap niat harus baik dan tidak pernah punya niatan untuk berbuat jahat apapun melakukan penipuan dan segala macam. Untuk video kali ini saya akan memberikan penjelasan dan edukasi tentang sistem perpanjangan dari pinjol yang sebetulnya ini sangat memeras dan bahkan bisa menghabisi uang Anda, seperti itu ya. Jadi lagi beredar beberapa pinjol yang katanya itu tidak akan memberikan semacam teror, tidak juga memberikan ancaman, bahkan juga akan selalu menyepakati dan sesuai dengan aturan dari otoritas jasa keuangan. Tetapi pinjol ini tetap melakukan satu bisnis yang sebetulnya merugikan pada kalian yang terjebak dan bahkan sudah kadung pinjam di pinjaman online. Apa itu? Yaitu uang perpanjangan. Jadi misalnya kalian sudah pinjam 1 juta, kemudian setelah pinjam 1 juta, kemudian kalian punya angsuran, misalnya katakanlah dibuat dalam 6 kali, katakanlah per bulan, misalnya ini contoh aja ya, kalian hitung sendiri, katakanlah 300.000 misalnya ya. Kemudian pada saat jatuh tempo kalian tidak punya uang untuk membayar angsurannya, maka kemudian biasanya nanti DC pinjol akan menelpon kalian dan menawarkan biaya perpanjangan di 7 hari ke depan. Saat Anda membayar itu, Anda merasa sudah tenang, dalam 7 hari tidak ada tagihan, tidak akan ada ancaman dan segala macam. Tetapi Anda harus tahu, uang pinjaman Anda tidak berkurang sama sekali. Terus begitu. Nanti begitu 7 hari lagi kalian nggak punya uang, Anda akan diberikan lagi uang dengan sistem perpanjangan yang angkanya itu kadang sudah di atas, bahkan rata-rata 20%. Jadi 20% ini bukan mengurangi pinjaman kalian, tapi justru ini menjadi bagian dari keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi selain mereka mendapatkan bunga, mereka senang kalau Anda telat. Kenapa? Karena akan mereka mendapatkan uang tambahan dari bahasanya mereka adalah perpanjangan. Kalau ini tentu ya denda, terus apalagi bunga, denda, terus administrasi ya. Ini tentu mereka akan dapat. Tapi yang ini adalah salah satu sistem jebakan yang menurut saya ini akan justru merugikan nasabah. Jadi apa ancaman mereka sehingga kalian bisa bayar ini? 1, Anda akan dikasih tahu bahwa skor kredit kalian biar tetap aman. Jadi nama baik jauh lebih mahal, kata mereka, daripada harus bayar uang tambahan. Jadi mereka akan selalu mencari cara bagaimana kalian bisa menunda uang dari tambahan itu dengan alasan supaya skor kredit Anda aman, terus kalian juga jaganya tetap bagus, terus kalian juga nggak dapat ancaman, nggak dapat teror, dan nggak masuk pada bagian dari pihak ketiga ataupun disebut dengan debt collector. Kira-kira nih teman-teman yang nonton video ini setuju nggak dengan sistem pembayaran?
Padahal Anda tahu mereka akan terus mendapatkan keuntungan dengan memeras posisi keringat di mana Anda saat itu sedang dalam masalah finansial. Artinya, kondisi Anda dimanfaatkan secara bisnis oleh perusahaan peer-to-peer. Jadi, bagaimana solusinya? Ini yang kita akan diskusikan. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pertama, saat Anda sedang terjebak dengan masalah pinjol, Anda sudah nggak bisa bayar lagi. Yang Anda lakukan adalah tenangkan pikiran Anda. Lawan rasa kekhawatiran yang ada di mindset Anda. Apa di antara kekhawatirannya? Satu, misalnya takut debt collector datang ke rumah. Kayak aku kemarin ngancam orang tuanya, terus orang tuanya malah dipalak 300.000 misalnya. Atau kalian juga nanti akan takut kondannya ditelepon. Baik, itu maklum Anda memiliki ketakutan itu sehingga pikiran Anda tidak jadi tenang. Dan pada akhirnya ketika Anda tidak tenang, Anda akan melakukan pinjaman online lagi, terjebak lagi untuk bayar hutang tadi. Terus begitu, sampai kapan Anda terus berputar dalam lingkaran setan seperti ini? Ayo sadar sahabat-sahabat, sadarkan aku, sadar teman-teman. Ketenangan pikiran tentu, ini saya tidak sombong ya, tentu harus dengan cara kita harus berzikir dengan kuat. Jadi kita perlu berzikir kepada Allah. Kita perlu membangun hubungan baik dengan Allah. Kita perlu membangun satu hubungan relasi di mana kita memang diperintah untuk sholat, kita sholat. Yang biasanya nggak sholat, sholat. Yang biasa nggak baca istighfar, baca istighfar. Yang biasa nggak baca sholat, bacalah sholawat. Terus begitu. Terus tenangkan pikirannya dengan cara berzikir. Karena salah satu menenangkan pikiran dan hati adalah zikir kepada Allah. Jadi bukan mikir bayar hutang, nggak usah. Zikir aja yang banyak, baca selawat aja yang banyak, berdoa untuk segera bisa diatasi masalah kita itu. Seperti itu tahapan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah Anda tenang pikirannya, Anda gak perlu takut pada DC, gak perlu takut dengan nyaman. Itu juga manusia, ngapain Anda takut? Oh enggak kak, saya nggak takut, saya takut dipermalukan. Kalau takut dipermalukan, sebelum terjadi kejadian Anda galbay, Anda telepon dulu teman-teman Anda, kawan Anda. Saya kayaknya lagi galbay ini, nggak punya uang. Tapi saya nggak mau pinjam uang, tapi saya kalau dia telepon nggak usah angkat ya, gitu. Udah, orang tua dijelaskan juga kondisinya begini-begini. Yang penting jangan Anda khawatir terus Anda melakukan pinjaman lagi. Jangan sampai terjebak di situ. Oke, setelah itu Anda stop pinjol. Dan tentu yang keempat, jangan mau diingi-ingi uang tambahan yang akan memeras pada posisi keuangan Anda. Anda tidak akan bisa keluar dengan merdeka dari pinjol kalau Anda tetap terjebak di situ. Jadi, tenangkan, tak usah takut debt collector, kemudian stop pinjol, dan tentu Anda uang tambahan jangan mau dibayar karena ini akan memeras keuangan Anda. Dan mulai sekarang hapus semua aplikasi pinjol yang ada di HP Anda. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang saya akan mengulangi lagi. Saya tentu kalian masih takut mengenani debt collector. Baik, kalau ada debt collector seperti Aku, Easy Cash dan segala macam yang ada di kota-kota, kalau desa nggak mungkin ada ya. Tentu yang di kota-kota di Jakarta, di Tangerang, di kota-kota besar, Surabaya, mesti ada debt collectornya itu. Biasanya kalau ada debt collector kayak gitu, jangan Anda masukkan dalam rumah kalau Anda takut. Kunci pagar Anda, kalau mau bicara ngomong depan pagar. Boleh begitu. Kalau dia nggak bisa dilakukan negosiasi si debt collector, ya sudah, Anda akan mencoba untuk melakukan restrukturisasi. Saya akan bilang lebih apa. Mereka misalnya ngotot, jangan lupa kalau mereka ngotot, tanyakan dulu KTP mereka, kemudian identitas kartu mereka, kemudian sertifikat penagihan mereka, dan surat tugas yang menyatakan bahwa dia memang terus untuk melakukan penagihan kepada Anda. Kalau Anda takut ribet-ribet itu, kutu kunci, bilang Pak RT gak usah temui.
Dan dia diatur jam 8 sampai jam 8 malam nggak boleh, hanya naginya jam itu. Di luar jam itu nggak boleh. Sebelum jam 8 nggak boleh, di atas jam 8 nggak boleh. Nagih kepada di luar dari Anda nggak boleh. Rekam, jangan lupa rekam. Lakukan CCTV yang banyak. Kalau ada CCTV, kalau nggak ada, siapkan kamera, rekam apa aja yang dia sampaikan, kamu rekam. Karena ini negara hukum yang akan terus memberikan perlindungan terhadap Anda, dan Anda juga sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan. Semoga dalam proses ini Anda tidak akan takut dengan ancaman debt collector. Jadi stop pinjol, jangan mau uang tambahan, itu akan merugikan uang Anda. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, bantu saya untuk melakukan subscribe dan tentu di like dan kasihkan komentar, masukan, serta kirim ke teman-teman Anda yang mungkin barangkali saat ini stres dan butuh teman setidaknya untuk memberikan pencerahan ataupun wawasan mengenai pinjaman online. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.